yang berkaitan dengan ketidakkekalan, dan siapapun tanpa kecuali tidak mampu mencegahnya. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelabukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Sampai sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Kemarin keluarga sebelum tutup peti itu memilih peti mati di tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat beberapa ukuran peti mati. Ada yang ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Penjual peti mati ternyata sudah tahu bahwa orang mati itu umur berapapun. Yang kecil juga bisa mati, anak kecil. Yang dewasa juga mati, orang tua juga bisa mati. Ternyata umur berapapun seseorang tidak ada jaminan untuk terhindar dari kematian. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada peti mati yang ditempeli atribut-atribut keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Ada peti mati yang ditempeli dengan salib, ditempeli simbol Buddha, simbol Konghucu maupun Taoisme. Kamu mau beragama apapun juga tidak membebaskan seseorang dari kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama-agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian kita juga bisa bertanya, di tempat penjualan peti ada beberapa harga-harga yang berbeda. Ada harga murah, bahkan ada yang gratis. Ada harga menengah dan ada yang mahal. Status ekonomi seseorang, kamu kaya atau miskin, juga akan mengalami kematian. Orang miskin bisa mati juga. Ada peti mati yang gratis, ada yang harga murah. Konglomerat, ya, pengusaha pun juga bisa mati. Ada harga peti mati yang ratusan juta sampai miliaran. Kematian meratakan semua. Di dalam kitab suci tadi sebutkan, ya, seorang kesatria, brahmana, kamu golongan apapun, juga tidak akan terhindar dari kematian. Kematian bukan saja terjadi orang-orang biasa. Para nabi, para Buddha dari zaman dahulu sampai saat ini pun akan mengalami kematian. Kematian sudah menjadi hukum universal yang berlaku kepada suku, bangsa, dan agama apapun. Di saat-saat kita bersama-sama jenazah beliau, keluarga telah memberikan sesuatu yang berharga, yang berbaik,
yang dibutuhkan oleh almarhum Bapak Kusumotirto, yaitu mengirim doa atau dalam bahasa agama Buddha pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini adalah jasa-jasa baik yang diperbuat oleh keluarga yang ditinggalkan, yang bisa membantu kondisi arwah untuk lebih bahagia lagi. Dengan kondisi arwah lebih bahagia akan mengkondisikan ke alam-alam bahagia. Namun sebaliknya ditinggal mati, keluarga tidak harmonis, tidak rukun, tentunya juga akan mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi yang menderita, tidak bahagia. Itu sedikit banyak juga akan mempengaruhi kelahiran-kelahiran berikutnya. Di kalangan umat Buddha kita mengenal dhamma ajaran Sang Buddha. Secara umum orang mati dipanggil yang di atas. Di dalam pengertian agama Buddha ada 4 faktor yang menyebabkan seseorang kenapa bisa meninggal, bisa mati. Untuk menjelaskan 4 hal ini agar mudah diterima oleh masyarakat, menggunakan perumpamaan matinya sebuah lilin atau pelita. Matinya lilin atau pelita, apinya itu karena 4 kondisi, 4 faktor. Yang pertama, lilin bisa mati apinya itu karena kehabisan minyaknya, itu apinya mati. Yang kedua, kehabisan sumbunya, itu apinya juga mati. Kemudian bersamaan minyak dengan sumbu bersama-sama habis, itu apinya mati. Kemudian yang keempat, faktor yang lain tertiup oleh angin. Memang kita manusia biasa tidak tahu secara pasti penyebab kematian seseorang itu karena apa. Namun demikian Bapak Ibu, yang terbaik bagi almarhum kita mendoakan, lakukan pelimpahan jasa, dan kita mohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat untuk segera mungkin menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga kebajikan-kebajikan beliau memadai untuk telahinya di alam-alam bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggal kematian, orang yang pernah berkumpul sekian puluh tahun memang tidak mudah, tidak gampang untuk melepaskan. Semoga melalui penyadaran bahwa kematian ini bukan saja berlaku dalam keluarga ini saja, keluarga yang lalu, saat ini, dan yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan memisahkan diri kita dengan kematian. Itulah proses alami dan kodrati semua orang. Semoga bisa menerima sehingga tidak menderita karena perpisahan yang tidak diharapkan. Kepada seseorang yang kita cintai, yang kita kenal, kita berharap jangan berpisah, jangan mati. Namun hukum alam berlaku berbeda. Siapapun pernah lahir pasti suatu saat akan mengalami kematian. Semoga dengan pelakuan, dengan bakti yang tinggi dari keluarga yang ditinggalkan, lewat sarana-sarana peti mati memilihkan yang paling bagus untuk beliau, kemudian menghiasi rangkaian bunga, dan juga sebagai simbol pengharapan beliau untuk rumah-rumahan benar-benar menjadi harapan keluarga almarhum segera terlahir di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa dengan memberi hormat sebanyak 3 kali di hadapan peti jenazah beliau. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terima kasih.